Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang ustaz menemui dia. Mereka tinggal berdekatan jauh dan berteriak, "Yesus turun, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sebentar dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara keras, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini." Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Injil yang barusan kita dengar bersama omong tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tetapi hanya satu yang kembali berterima kasih. Berterima kasih atas kesembuhan. Yang 9 yang lain mungkin sedang main HP, sibuk, tidak datang berterima kasih kepada Tuhan. Sebagaimana kalau kita duduk di gereja ini, kita main HP. Maka Yesus bertanya begini, "Bukankah ke-10-nya telah menjadi sembuh, dan di manakah yang 9 itu?" Ibu bapak umat sekalian yang saya kasihi, kisah ini mau mengingatkan kita semua bahwa terima kasih atau rasa syukur itu adalah pokok kehidupan manusia yang bijak. Dasar dari kehidupan manusia yang percaya, yang beriman. Terima kasih. Kesembuhan yang diterima di 10 orang itu adalah sebuah anugerah, adalah sebuah pemberian, sebuah rahmat yang diperuntukkan bagi semua yang beriman, semua yang membuka hati untuk disapa oleh sabda Tuhan, disapa oleh Tuhan. Namun hanya satu yang menyadari bahwa anugerah itu mestinya selalu disyukuri. Umat beriman sekalian, kadang-kadang kita juga selalu mencari hal-hal yang diangan-angan, mau menunggu mujizat, doa sampai pagi, lalu kita menuntut supaya Tuhan kasih mujizat sesuai dengan keinginan atau kehendak kita. Itu adalah satu pikiran yang konyol. Kita selalu mengalami mujizat setiap saat yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, tetapi walaupun kita kadang-kadang tidak menyadari. Ketika kita semua bangun pagi, kita masih sehat, itulah sebenarnya mujizat. Apakah kita berterima kasih? Adakah setiap orang pada pagi langsung, "Wah, saya melihat dunia kembali," lalu dia berterima kasih kepada Tuhan? Ataukah dia langsung oleh karena lihat HP, apakah ada pesan yang masuk atau tidak? Ibu bapak, umat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, terima kasih atau syukur itu bukan sekedar kata-kata, tetapi sikap hati yang membuka kita untuk peduli, disposisi kita untuk senantiasa peduli terhadap sesama, atas ciptaan,
dan juga kepada Tuhan yang setiap saat kasih kita semua ini anugerah dengan segala kelemahan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah menuntut apapun. Hari ini di dalam peringatan Hari Pangan Sedunia, gereja mengajak kita untuk berterima kasih, untuk bersyukur atas berkat pangan yang Tuhan limpahkan. Tadi saya jalan masuk, saya lihat di depan ini ada tangan-tangan. Saya lihat apakah ada spaghetti atau tidak. Ternyata tidak ada. Jadi anugerah Tuhan kasih kepada kita ya melalui kelimpahan pangan ini, dan Allah telah menyediakan bumi yang kaya untuk menumbuhkan kehidupan. Namun kita kadang seperti 9 orang kusta yang lupa kembali kepada Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati pangan yang Tuhan kasih, bumi yang menumbuhkan pangan ini, tapi melupakan pokok, melupakan sumber. Bahkan kita kadang-kadang menyia-nyiakan lebih kepada semua. Jadi kita makan makanan iklan. Dan memang kita manusia kadang-kadang juga berwajah iklan. Masih banyak sesama kita, masih banyak orang yang melakukan kenyataan sosial yang kita alami di sekitar kita, di setiap penglihatan kita. Banyak petani yang berjual tanpa hasil yang layak yang kita lihat. Banyak tanah yang rusak karena kerakusan manusia. Tuhan kasih bumi kita ini kita kuasai, tapi menguasai dengan kewenangan yang suci, bukan dengan semena-mena. Padahal ibu bapak umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, pangan adalah hak dasar setiap kita, hak pokok setiap individu, bukan milik segelintir orang, tapi anugerah Allah untuk semua kita. Maka berterima kasih, rasa syukur kepada Tuhan hendaknya tampak di dalam tindakan-tindakan kita yang nyata. Menghargai setiap butir makanan. Kadang-kadang orang makan lepas begitu banyak menunjukkan bahwa dia ini hebat dan kaya. Itu naik ke lain tempat tapi sudah masuk penjara 1 tahun. Tidak membuang-buang makan. Berbagi dengan mereka yang secara sosial ekonomi mengalami kekurangan, mengalami sedikit yang mesti kita tambahkan supaya mereka juga mengalami kegembiraan, mengalami sukacita, serta mendukung keadilan bagi para petani dan tentunya pelestarian alam. Maka pada Hari Pangan Sedunia ini gereja Indonesia lalu mengambil tema ketahanan pangan, sumber dasar atau sumber kesejahteraan manusia. Seperti seorang Samaria yang kembali dan dia bersyukur kepada Yesus, mari kita juga kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur dan mewujudkan syukur itu di dalam kepedulian kepada sesama. Dengan begitu, ibu dan bapak, kita tidak hanya menikmati pangan untuk hidup hari ini, tetapi juga menanam pengharapan bagi masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana setiap kita orang beriman, setiap orang dapat hidup dengan layak, dapat kenyang dan damai di bumi yang diberkati oleh Tuhan bagi semua. Tuhan memberkati.